Jadi ini teman-teman, sorry to say nih ya, buat para influencer-influencer yang di luar sana yang menganggap dirinya raja kripto atau meme coin apa itu, ya itu kayak mereka mengambil jalan sendiri terus lupa bahwa kripto ini dibangun oleh kita. Indonesia tuh sering membuat regulasi untuk membuat orang tidak masuk loh, biar die before we grow. Bikin aja para whale-whale supaya kamu gak rungkat. Saya melindungi kamu, tapi ketika kamu terjadi masalah, saya lepas tangan. Iya. Nah, ini kan suatu hal yang bertentangan ya. Kalau di bank kan jelas ada LPS kan, lembaga penjamin simpanan, walaupun memang nilainya sangat kecil, hanya 2 miliar. Kalau saya punya 100 miliar dengan 2 Iya. miliar kan jauh banget, tapi kan minimal ada gitu loh. Ada perlindungan di sana. Nah, sekarang perlindungan apa sih yang diberikan? Perlindungan apa? Oh, perlindungan supaya perusahaannya nggak lari. Bagaimana bisa lari? Orang perusahaannya sudah diregulated kan? Gitu. Nah, perkembangan selanjutnya apa? Itu tadi kita terlalu lambat untuk mengadopsi beberapa hal-hal use case yang ada di kripto itu sendiri. Contoh yang sekarang kan masih diadopsi tentang spot. Sementara kita masih banyak loh kayak staking, farming, ya kan. Sekarang udah ada restaking lagi loh. Tadi kan staking nih, udah ada restaking lagi. Kemudian mengenai stable coin, kita terlalu lambat untuk hal ini. Menganggap bahwa this is just a game gitu loh. Ini kayak semacam Candy Crush yang nothing impact gitu loh. Padahal ya Amerika itu hampir 60% itu udah melek dengan kripto. Hampir 60%. And the most of their investment itu goes to crypto. Gitu loh. Nah, sekarang intinya kan gini ya, bagaimana sebenarnya mengatur ini supaya win-win solution dari sisi pedagang maupun sisi user. Kan itu aja sebenarnya kan. Kalau dibilang misalkan sebagai lender tender, sekarang pertanyaan simpel adalah bagaimana Bitcoin itu dibentuk? Bagaimana harga Bitcoin bisa berubah? Itu kan tergantung dari fiat money kan. Nah, fiat money itu apa? Itu kan underlying-nya uang. Underlying-nya fiat kan. Bahkan seberapa banyak uang yang masuk dan keluar di sana kan. Ketika uang masuk di sana terus tidak ada yang keluar, berarti nilainya kan selalu meningkat. Iya. Nah, tapi kalau orang banyak rush taking money, dia nilainya kan turun kan. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai turun dan naik itu siapa yang membentuk? Fiat itu sendiri kan. Nah, jadi kalau bisa dibilang tidak ada legal tender, itu salah. Nilai itu dibentuk oleh fiat itu sendiri. Fiat itu itulah underlying-nya. Gitu. Beda sama perusahaan-perusahaan. Kalau bisa dibilang underlying-nya apa? Ya aset. Dia punya tanah, punya bangunan, punya alat produksi, that's every asset. Jadi walaupun ini rungkat, ini masih ada ini barangnya gitu loh. So that's same with the crypto. Ada aset underlying-nya ada. Even mereka punya worst case. If everybody take all the money, they still have standar itu tadi, gitu loh. Jadi itu underlying-nya. Makanya kemarin ribut-ribut kan mengenai zero sum kan. Oh iya. Ya, bodoh sih itu. Apalagi ya Irwandi masuk bilang, saya tentang banget ya kan. Irwandi bilang semua kalau dikalikan ditambah jadi 0. Ya iyalah. Apapun yang mau kau kalikan 0 ya pasti 0. Yeah. Dan apapun hal yang kau tambahkan dengan 0, pasti nilainya akan sama dengan itu. Itu hanya matematik. Tapi dalam Bitcoin it's not just talk about that. Bukan mengenai trading buy sell. No. Kita punya halving. Iya. Halving itu nilainya kamu tahu berapa kan? Kemarin berapa ya? Yang 2024. Iya kan? Terakhir 69 ribu. Iya. And the next cycle gue yakin bisa nyentuh angka 250 ribu. Iya benar. Terus yang itu menyampaikan itu apa? Zero sum. No. Gitu loh. So zero sum itu bicara, saya nggak mau panjang-panjang ya mengenai zero sum. Tapi yang paling pasti adalah it's not zero sum. Banyak faktor-faktor di luar dari trading buy and sell itu di dalam Bitcoin itu banyak sekali faktornya. Bahkan kita mengenal sekarang namanya ada WBTC kan, Wait BTC. Artinya BTC ini virtual BTC, bayangkan. Nah, itu bisa di-create. Nah, jadi hal-hal kayak gitulah yang membuat saya agak ini ya tidak mengenakan gitu. Banyak orang yang baru masuk ke dalam kripto banyak bicara tentang hal yang mereka tidak ketahuin. Gitu. Jadi jatuhnya pun juga apa ya, kayak tantangan. Ya jatuhnya ya sotoy lah. Iya. Ya kan? Tapi kayak tantangannya si exchange lokal itu ya mereka kebanyakan mungkin ya cuma menjual
Tapi sebenarnya banyak loh yang bisa dilakukan lebih dari itu. Yaitu seperti yang tadi Bang Bel bilang, Iya. banyak nih kayak yang lagi Bang Bel lakukan, mau bikin apa tadi, U-Sky, itu Ya, project crypto U-Sky, itu ya. gitu. Yang mereka tuh bisa loh menyokong gitu ya. Iya. Project-project yang sebenarnya tuh ada gitu di Indonesia, bukan cuma kayak kita ngejual produk dan berharap mereka ya udah invest segala macam ya follow their boss gitu ya. Mindset yang salah itu adalah melihat bahwa di luar itu besar. Itu yang salah. Iya, betul. Padahal ya kita punya data loh. Kita adalah 10% consumer kripto di dunia loh. Artinya mungkin pasarnya besar itu orang-orang kita yang beli gitu loh. So why not just us? Gitu loh. Kamu kembangin dong produk-produk Indonesia. Dikemas dengan cara global gitu loh. Kan banyak orang Indonesia ini mengemas produk ya masih level kampung ya kan. Mereka tidak bisa mengemas secara global. Ya dibantu sama Exchange. Exchange kan punya cakupan global. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi pola pikirnya itu yang pertama dibangun. Sekarang kamu tanyalah saya. Misalkan kamu nawarin saya sekarang air. Ya kan? Dimana saya nggak haus. Saya mau beli nggak? Saya nggak mau beli. Ya kan? Sama seperti saya investor. Saya ketemu investor. Tahu nggak? Kalau saya pernyataan saya gini, Bang, abang kalau masuk chip in ke sini, investment sini, saya pasti abang ya kayaknya bisa 10 kali lipat, Bang. Saya bilang sama dia, ya kan? Dia langsung reject loh. Kenapa dia bilang? Karena sebenarnya sama tanpa kamu juga saya udah kaya. Tanpa saya, kamu udah kaya. Orang kaya itu bukan begitu cara mengetriknya. Dia tuh mau bagaimana uangnya bisa bervalue ke orang lain, gitu loh. Bukan saya mau menggandakan duit, ngapain? Saya udah tanpa ini pun Bel, saya udah kaya. Mau sekaya apa lagi? Gitu loh. Nah jadi saya mau malah bagaimana ini bisa bervalue ke orang lain. Bagaimana dalam tanda kutip bisa memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Bukan berjualan katanya. Bukan berjualan untuk saya menambah kaya. Enggak, saya gak mau itu. Bagaimana semua orang itu bisa mendapatkan uang dari investasi saya. Bukan saya yang investasi terus saya dapat uang, bukan Bel. Dan itu yang saya suka. Gitu. Nah itu yang harus dipikirkan para CEO-CEO exchange. Jangan membesarkan exchange-mu untuk keperluanmu sendiri. No. Tiru itu Coinbase, tiru itu Binance. Mereka support terhadap project-project lokal, project internasional. Mereka support. Mereka invest di sana. Karena mereka yakin satu project bisa bawa 100.000 orang. Kalau bagus bisa bawa 1 juta orang. Bagus sekali bisa bawa 10 juta orang. So you can multiply kan? Multiply gitu. Gitu caranya harusnya. Gitu. Dan diharapkan juga ya regulasi tadi lah yang dari pemerintah. Regulasi saya bilang Indonesia itu don't talk about regulation dulu lah. This is early stage. Kalau terlalu banyak barrier to entry, we are die before we grow. Ya kan? Dan sekarang juga kan actually we are die before we grow sebenarnya. Tapi it's okay. Kita punya jalur lain, jalur langit. Kan itu. Ya silakan lagi Vanessa. Oke. Tadi kalau ngomongin soal ya tentang si exchange lokal lah sama kebijakan pemerintah lah gitu ya. Nah tapi kalau balik lagi soal Web3, aku penasaran nih tentang collaboration lah antara TradFi sama DeFi gitu. Kira-kira kalau menurut Bang Bel ada nggak sih potensi integrasi ini antara si ini keuangan tradisional ini nih sama Web3 di Indonesia gitu? Kalau Indonesia itu kita bicara terlalu cepat. Terlalu cepat. Karena mereka juga nggak ngerti itu apa Web3, ya kan? Benar. Apakah ini tempe tahu, mereka nggak tahu. Kemudian kalau kita bicara tentang Indonesia sendiri, kamu bisa baca ada berapa banyak sih orang menabung dulu ya. It's not investation. Menabung loh ya. Menabung. We are very worst. Dunia Indonesia itu very worst. Dari 10 orang kamu tanya, gaji kamu ada sisa nggak waktu akhir bulan? Jangankan sisa Bang, pinjol. Artinya selalu kurang. Selalu kurang. Bukan dari gaji ke gaji lagi berarti kan? Gimana kamu cara membuat mereka untuk invest? Apa yang mau diinvest? Sementara mereka hidup kerja keras, gaji mereka habis untuk 1 bulan itu. Ini kerja pemerintah sebenarnya. Kita mau bilang galakkan investasi. Apa yang mau diinvestasikan? No money to invest. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu. Nah jadi akar permasalahannya dulu dipelajarin. Yaitu apa? Dengan cara bagaimana meningkatkan
pendapatan mereka. Nah sebenarnya dunia Web3 ini membuka peluang baru yang bagi generasi Z. Why? Generasi Z itu pada dasarnya mereka hidup di dalam ada istilahnya polyworking. Mereka tuh nggak suka kerja di dalam satu bidang tertentu. They are working every working, you know. Jadi mereka itu sekarang kan hidup di dalam dunia online ya, di dalam dunia digital ya. Mereka bisa ngerjain ini 1 jam, mereka bisa ngerjain 1 jam. That's why kalau mereka ditegur di kantor, ya udah keluar aja. Bagi mereka mendapatkan uang sebesar berapa? 5 juta itu easy. Itu easy. We can do anything in the world right now. Mereka bisa jadi influencer. Mereka bisa nari-nari di TikTok. Betul. Ya kan? Betul. Mereka sekarang bisa ngerjain sesuatu misalkan di Fiverr, misalkan mengerjakan desain grafis di Fiverr. Mereka bisa menyiapkan video-video untuk para everything their customer di luar negeri. Mereka sekarang bisa bangun UI UX web design. Semua udah online gitu loh. Semua udah online, betul. Ya kan? Mereka punya poly market sendiri, mereka punya poly working sendiri. Ya kan? Nah sekarang Web3 itu menyediakan itu semua. Kita kan mulai mengenal namanya kayak misalkan watch to earn misalkan, atau listen to earn misalkan, post to earn misalkan, atau write to earn misalkan. Dan di dunia kripto itu kan itu yang dijual kan. Ya kan? Bagaimana kayak misalkan NFT. Ya kan? You make a design then you sell, ya kan? Nah, itu yang dikembangkan. Nah, itu kan menjadi added value sama mereka kan. Sehingga pendapatan mereka is not just only one inilah dari satu hal gitu. Tapi beberapa macam. Apalagi dengan perkembangan AI sekarang, itu you are easy to make a movie, you are easy to make a music, you are easy to make a design graphic, you are easy to make 3D models. It's very easy to do everything. Sekarang yang menjadi persoalan adalah platformnya. Kamu harus butuh platform untuk mengadopsi ini semua kan. Nah, how about the money? Ya how the money ya flow di situ kan. Flow di situ, ada jual beli di sana gitu. Masalah apakah menggunakan kripto atau menggunakan kredit card atau yang lain-lain, ya itu nanti tergantung dari platformnya seperti apa. But the best thing sebenarnya yang kupikirkan adalah ya dengan kripto aja. Kenapa? Karena nggak semua kita menggunakan kartu kredit kan. Karena harus punya kartu kredit untuk bisa menerima dan mengirimkan pembayaran kan. So crypto is very easy. Nah sekarang kesempatan daripada exchange adalah secara cepat mengadopsi ini gitu loh, supaya bisa dengan legal diperjualbelikan tokennya. Karena kan token ini sebagai utility kan untuk menggunakan use case dari si platform tadi. Nah jadi ini sebenarnya sangat kompleks dan sangat rumit, tapi kalau dilakukan is very easy gitu loh. Jangan pikirkan bahwa ini suatu pekerjaan kayak buat roket ulang-alik. No, this is easy work, a simple thinking. Masalahnya lu mau mikir nggak sampai sana? Itu yang nggak dipikirkan. Gitu. Orang-orang pada nggak mikir sampai sana. Nggak mikir sampai sana. Mikir sampai sana. Gitu. So the leaders must think about it. Karena the leaders itu yang akan di-follow sama orang. Betul. Kita nggak bisa memaksakan orang memikirkan apa yang market bisa lakukan. Orang yang leader lah yang akan menggiring market mau kemana. Gitu. Benar. Ya balik lagi ya riding the wave juga gitu kalau. Ya riding the wave ya. Nah kalau ngomongin soal masih Web3 gitu ya. Untuk di masyarakat Indonesia yang sekarang tadi Bang Bel juga bilang kalau ya kita belum mikir sampai sana gitu. Tapi sebenarnya pandangannya Bang Bel aja deh, menurut Bang Bel gitu. Kedepannya peran Web3 ini bakal dampaknya tuh bakal sebesar apa sih? Apalagi terutama untuk Indonesia, masyarakat Indonesia nih yang masih bisa dikatakan apa ya, keuangannya itu di garis menengah ke bawah lah gitu. Kira-kira nih apakah Web3 ini bisa memberikan dampak yang besar gitu kah ke depannya ya gitu, ketika dunia sudah seperti yang saya bilang juga tadi Vanessa, ini semua tergantung dari pemerintah membuka kerannya. Sekarang ini kita legal but unregulated. Unregulated kenapa? Karena pembayaran kita tidak boleh menggunakan kripto. Betul. Kita harus just pass by exchange first. Which is ini sekarang kita udah pajakin juga. So kita yang tadinya ngeluarin uang 100.000 jadi sisa tinggal 70.000. Ya kan? Kena pajak dan lain-lain semuanya. Betul. Yang tadinya mau investasi kok jadi rungkat gitu loh. Nah, jadi bagaimana sebuah Web3 itu bisa berkembang kalau utility-nya nggak ada? Nggak bisa, Manisa. Contoh nih, saya bangun banyak ya, kayak misalkan Belpot saya bangun, itu saya ada watch to earn.
Setiap yang menonton video-video saya itu saya kasih duit. Karena saya sendiri kan dapat uang dari YouTube kan. Saya 60% saya bagikan ke user saya dalam bentuk koin. Ya kan? Cuman aturan bagaimana koin ini kan sangat aneh juga di Indonesia. Kamu harus punya tanda kutip 2 miliar loh untuk listing. Untuk listing di exchange Indonesia, ya. Untuk apa saya mengeluarkan 2 miliar gitu loh. Saya membantu masyarakat loh. Betul. Dengan menonton lu dapat duit. Artinya itu kan sebenarnya memberikan nafkah kan bagi masyarakat Indonesia kan. But you make a barrier on that. So, ngapain saya tolong? Ngapain saya mikirin kamu? Iya, kan? benar-benar. Kemudian saya bangun lagi namanya Sound Sky. Sound Sky itu listen to earn. Membangun bagaimana musik itu bisa musik-musik baru itu didengar dan orang yang mendengar dapat duit. Karena ya lagu-lagu baru kan perlu ada marketing kan. Betul. Bagaimana orang bisa menerima lagu itu kan. Listen to earn. Kamu cukup mendengarkan lagu, kamu dapat duit. But then ini kan semua menggunakan dalam tanda kutip aset kripto tadi kan, as paymentnya atau sebagai giftnya kan. Dan untuk menukarkan itu jadi rupiah, you have to list kan, harus di listing exchange kan. Which is aku harus mengeluarkan 2 miliar lagi. So you can imagine, gue belum dapat apa-apa, gue harus ngeluarin duit. Sementara tujuan gue itu adalah untuk membantu orang yang tidak punya duit dengan cara rebahan, dengan cara dia mendengar, dengan cara dia menonton, he get money. Karena gue dapat duit loh dari sana. Gue dapat YouTube, dari Spotify gue dapat duit. Kenapa? Apa yang salah gitu? 60% gue bagi ke mereka dalam bentuk koin gue. Ya kan? There's not wrong in that. Tapi apakah ini bisa atau tidak? Bisa. Asalkan keluarkan regulasi yang benar apa. Jangan sampai mengeluarkan regulasi untuk membuat kita tidak mau masuk. Ngerti gak? Indonesia tuh sering membuat regulasi untuk membuat orang tidak masuk loh. Jangan salah loh kamu. Kan bisa kan kamu buat regulasi, masuk dulu, tapi ini yang tidak boleh dilakukan, yang ini bisa dilakukan. Gitu aja. Bukan melakukan alasan, oh ini nggak bisa, lu harus punya 2 miliar dulu. Oh lu nggak bisa, lu harus punya 3 miliar user dulu. Ini kan the barrier to entry kan. Terus gimana cara adopsi Web3-nya? Nggak bisa. Gitu loh. Oke lah sekarang kita menggunakan payment and transfer itu pakai rupiah gitu kan. Ya masuk lagi lah ke dunia Web2 kan, yang seperti dilakukan Traveloka, Gojek dan lain-lain kan. Which is kita sangat bertentangan dengan Web2 dan Web3. Di dalam Web2 ya semua dikendalikan oleh platform. Di dalam Web3 semua dikendalikan oleh user. Itu dua hal yang berbeda gitu loh. So jangan disama-samain. Sekarang kalau mau seperti itu ya udah percepat dengan CBDC-nya. Tapi CBDC kita juga kan lambat dan saya nggak tahu potensinya seperti apa. Ya kan? Nah kalau bisa ya sudah kan sudah ada stable coinnya kita. Indonesia sendiri ada IDRX yang dipropose oleh Indodax sebagai stable coin Indonesia. Pakai itu aja, it's okay, no problem. Gitu loh. You just only regulated it. Tapi baik lagi, itu private, itu swasta. Masa uang rupiah kamu mau dikuasain oleh swasta? So take action. Pemerintah yang ambil alih. Kamu tahu nggak? Yang sekarang kan lagi bergulir itu kayak USDT kan? USDC kan? Itu nilainya $4 trillion loh. $4 trillion loh. Dan itu di-create oleh private sector loh. Private sector loh. Itu Trump lagi marah-marah itu. Mau dihujat, mau disikat semua itu. Trump ini sekarang. Masa saya yang punya dolar, kamu yang pegang? Ya kan? Nah, jadi sebelum itu kejadian, dan pasti akan terjadi, gitu gak? Indonesia ini sebelum itu kejadian, dan pasti akan terjadi. Make action now gitu loh. Lu kalau nggak mau terbitin CBDC, ya sudah, make something, misalkan support terhadap stablecoin, tapi ya pemerintah invest aja di situ. Lu invest di situ, kena gila loh. Misalkan one transaction you got like 16 rupiah aja per transactions. Dan dalam satu hari lu dapat 100 juta transaction. Benar. Itu udah 16 berapa itu? 1,6 miliar tuh itu. Untuk 16 rupiah doang loh untuk gas transactions. Nah, jadi kalau mau kita serius, ya mungkin pertama bisa dibangun dengan blockchainnya Indonesia. Malaysia buat loh untuk negaranya. Kenapa kita nggak mau buat? Kita terlalu sibuk untuk politik sih sebenarnya. Itu cari lanjut. Dan lanjut. Banyak panjang itu loh, bisa 5 jam. Dan saya bisa ngomong itu tapi nggak usah hari. Oke. Gitu Vanessa, gimana? Oke. Nah, sebenarnya itu udah
terakhir sih, Bang Bel itu kita udah banyak banget ya belajar dari Bang Bel soal Web3, soal apa sih yang harus dilakukan lah gitu ya oleh Indonesia ke depannya segala macam. Tapi sebenarnya aku kepo sedikit satu aja. Ini di luar dari Web3 ya. Bang Bel ini sebenarnya Bitcoin maksimalis atau enggak invest juga di ya altcoin lah gitu. Kata Bitcoin maksimalis itu sebenarnya tahun 2018. Iya, karena benar. waktu itu banyak yang rungkat project-project di atas Ethereum. Hampir 99% itu project Ethereum itu rungkat semua. Oke. Nah, itu Bitcoin maksimalis waktu itu hadir saat itu. Nah, tapi mengingat sekarang perkembangannya kan sudah mulai banyak ya, dan kita nggak bisa menutup kemungkinan karena Bitcoin punya keterbatasan. Benar. Ya, kamu transfer hari ini hanya 1 jam lagi lo baru nyampe. Itu Bitcoin. Sementara ini kita mau bayar kopi, masa iya 1 jam kita tunggu? It's possible. Nah, jadi arti kata Bitcoin maksimalis itu sebenarnya menyatakan bahwa semua koin-koin yang dibentuk di luar dari Bitcoin itu adalah palsu. Nah, itulah Bitcoin maksimalis. Dulu saya tapi begitu saya istilahnya membuka otak lah ya, membuka pemikiran bahwa Bitcoin punya keterbatasan. Itulah yang dikerjakan oleh Ethereum. He make a smart contract. Smart contract. Sehingga permasalahan dalam dunia teknologi kan ada 3, ada scalability, security, sama speed. Nah, pada dasarnya blockchain itu sudah mengadopsi ini semua. Bagaimana bisa speed tapi besar, ya kan? Tapi safe, tapi aman. Nah, ini susah. Nah, blockchain sudah mengadopsi ini semua, gitu. Nah, jadi saya itu dulu Bitcoin maksimalis tapi sekarang enggak, karena saya kan punya proyek sendiri. Iya, benar. Nah, tapi kalau ditanya apakah you holding all the crypto? Yes. For long term, for mid term, atau for short term. Ya, karena saya juga punya tim untuk scalping. Nah, scalping. Nah, jadi itu tadi menjadi seorang trader atau investor di crypto, you're not just only, kalau kata Buffett, don't put your eggs in one bracket kan. Iya, betul. Jangan letakkan telur di dalam satu keranjang, but sebar gitu. Sebar benih lah. Nah, itu. Jadi itu sangat luar biasa pelajaran dari Warren Buffett, karena every time itu punya momentum masing-masing. Misalkan Netflix kapan meledak, Amazon kapan meledak, Tesla kapan meledak, we don't know. Even Facebook dulu awal-awal hancur, sekarang udah meledak, ya kan? Jadi put everything that you have in everything you know. Itu kalau pesan saya. Ya, benar-benar. Jadi letakkan apapun duit kamu di semua apapun yang kamu tahu. Iya. Itulah pesan saya. Ya, mirip sih sama yang Warren Buffett katakan ya. Iya. Cuman memang dia ada beberapa fundamental yang dia harus kemana itu dilakukan. Iya. Tapi lu sebagai seorang trader, you no need to understand everything kan. Iya kan. So there's a simple things, misalkan kamu lihat aja foundernya istilahnya terpercaya nggak, trusted nggak, itu aja. How to follow the project, karena follow the project you follow the money, ya kan. Gitu. Ini deh terakhir sebelum Bang Bel ngasih ceramah gitu ya ke ceramah emang dakwah. Tadi kan Bang Bel sempat bilang kalau lagi bikin Usky ya. Oh iya, Usky, betul. Nah, Usky.ai. Itu apa sih Usky itu? Aku tadi belum sempat nanya lebih lanjut tuh soal Usky. Ya, Usky.ai itu sebenarnya platform mirip Netflix. Ya, tapi film-filmnya itu dibuat dari AI semua. Yang tadi Bang Bel bilang. Ya. Jadi film itu sebenarnya bukan bicara tentang video ya. It's like a kind of difference. Kalau film itu bicara tentang, di situ ada actors, di situ ada narrations, di situ ada sound, ada grading, everything. Tentang movie, tentang film gitu. Jadi kita kemarin waktu ke Dubai bulan Mei kayaknya ya. Nah, kita lagi testing dan kita lagi coaching. Ada nggak ya project-project kita yang mirip itu? Ternyata nggak ada, belum ada. Dan movie ini sebenarnya salah satu bagian dari RWA, sebagai salah satu real world asset ya, karena kan movie itu kan bisa dibilang sebagai IP kan, intellectual property kan. Nah, jadi kita mau mengangkat bahwa AI ini di mana everybody can be a filmmaker. Jadi nggak hanya sutradara yang bisa membuat film, no, everybody dengan menggunakan teknologi AI they can create a movie, ya kan. Nah, tinggal how to make it kan gitu ya, how to make it. Nah,
Ini sebenarnya banyak inilah source-nya lah di dunia internet. Bagaimana kamu bisa menjadi filmmakers. Nah sekarang menjadi pertanyaan kan sebenarnya bagaimana setelah karya itu jadi mereka mau lempar kemana gitu. Karena dalam statement terbaru itu kayak misalkan YouTube ataupun Instagram atau Meta Company, mereka state bahwa semua yang berbau AI itu mereka tidak monetize. Nah sekarang kamu udah buat karya baru, bagus, ya kan? Tapi kamu nggak dihargain dengan uang ya itu. Kamu mau nggak kerjain? Nggak mau kan? Iya. Karena come on lah. Di dunia sekarang everything you touch to be money kan? Yeah. Everything you touch, everything you think, ya kan? Everything you think itu harus uang. Nggak ada yang kita free kan? Benar. Nah, disitulah kita baca bahwa tren ini udah benar. Nah, karya-karya ini akan masuk ke dalam New Sky. Nah, pada dasarnya New Sky ini kita udah bangun tahun 2025 awal Januari. Nah kita udah produksi hampir 30 film. Tapi masih 5 menit dan ya standar gitu. Nah kita kemarin ada challenge untuk membuat film 30 menit. Itu tentang tema pahlawan. Nah kebetulan kita ada kabar Pangeran Diponegoro itu kan terkenal dengan Perang Jawa. Itu sudah 200 tahun. Nah jadi kita mau memperingatin itu. Kenapa kita peringatin itu? Karena ternyata kita belajar dari sejarah. Perang Jawa ini adalah pionir bagaimana orang-orang Indonesia mampu melawan VOC saat itu. Nah, jadi kita melihat bahwa ini adalah tonggak sejarah. Karena gini loh, misalkan kamu udah 100 tahun kan, kita dijajah hampir 350 tahun katanya kan. Nah, kamu berani gak ngelawan orang yang besar? Gak berani. Di seluruh Nusantara waktu itu gak ada yang berani lawan VOC. Karena mereka terlalu besar. Gitu. Nah dengan Perang Jawa inilah menunjukkan bahwa kita bisa nih ngelawan Belanda. Dan Belanda saat itu rungkat loh. Rungkat gara-gara Perang Jawa ini. Nah inilah yang mau kita angkat sebuah ceritanya. Dan akhirnya jadilah Diponegoro. Dan kamu wajib nonton tuh Vanessa. Iya, baru mau nanya, biasanya ditayanginnya di mana tuh Bang Bel? Di platform kita, di Newsky.ai. Iya. Iya. Memang kemarin kita ada buat gala premier ya. Artinya kita bawa ini ke dalam bioskop. Nah karena kita ya gimana lah ya, kamu bisa bayangkan gak sih film AI yang mungkin model kecil gitu kita bawa ke bioskop yang besarnya luar biasa banget. Nah kita mau buktikan bahwa kita bisa buat gitu loh, kita bisa buat. Jadi nggak pecah, nggak suaranya oke. Kita buat sama kayak film seperti yang disiarkan bioskop. Kita mau menunjukkan itu. Dan ini akan menjadi sebuah revolusi besar bagi industri film. Betul. Jadi balik lagi bahwa it is not a challenge. Ini adalah yang seperti awal kita bilang tadi, ini adalah satu garis baru dalam dunia perfilman, yaitu apa? Film AI. Gitu. Jadi jangan sama-samakan. Orangnya nggak begini, gambarnya begini. Ya enggak. Kalau kamu bandingkan itu, ya kamu bandingkannya sama animasi. Karena ini adalah tergolong animasi, gitu loh. It's not a real, ya kan? Jadi kamu gabungkan itu dengan animasi. Nah, tapi apa yang mau disampaikan di sana adalah bukan dari sisi visualnya, tapi adalah pesannya. Pesan yang ada di dalam film tersebut. Dimana perjuangan kita bilang bahwa ya lawan kita itu sekarang adalah orang yang berwajah sama kita. Iya benar-benar. Ya kan? Sama, iya. Kita nggak ngelawan orang Inggris loh. Iya. Kita nggak ngelawan orang Rusia loh, enggak. We fight with our own face. Itulah pesan kita di film itu. Dan memang kamu terbukti kan sekarang gitu kan. Siapa lawan kita sebenarnya? Rakyat itu lawannya siapa gitu. Nah termasuk waktu Perang Jawa itu siapa lawan ini pribumi? Kita ada sematkan di situ. Saya sih nggak benci dipukulin, dipijak-pijak sama Belanda. Saya nggak benci katanya. Tapi kalau mandor saya ini, orang yang sama dengan saya, maki-maki saya, hina saya, saya itu lebih sakit hati sama dia. Itu. Iya. Di situ pesan film ini yang mau kita sampaikan. Nah jadi kita juga sampaikan bahwa perang kita sekarang ini bukan dengan senjata atau keris. Enggak. Perang kita ini 3. Pemikiran, hati, dan perbuatan. Ini perang kita sekarang. Dan bagaimana dengan ketiga ini kita bisa membangun bangsa kita ini menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita kan banyak kan dengan ketik-ketik mulut apa semua perang di medsos. Betul. Hal yang baik pun diserang sama buzzer. Iya kan? Benar. Itu kan menjadi peperangan kita sendiri gitu loh. Nah inilah yang kita angkat film ini untuk membangun
fondasi dari bangsa ini supaya lebih lihat lagi nih perjuangan bangsa kita dulu itu untuk merebut kemerdekaan kita. Nah sekarang kita udah merdeka, kenapa kita saling berantem gitu? Which is ini sebenarnya mungkin di antara kita yang berantem. Nah gitu sih. Jadi balik lagi bahwa Yuska itu adalah platform pertama di dunia yang menayangkan film-film AI. Ya. So kita rencana tiap bulan itu akan membuat film sejarah tentang pahlawan. Setiap bulan. Betul. Dan itu bisa disaksikan di yousky.ai. Jadi Vanessa, habis kita podcast kamu harus nonton. Iya, aku kamu kasih tahu ke saya responnya, testimoni seperti apa. Iya. Oke, mantap. Deal aku ya? juga deal. Siap. Oke, tepuk tangan dulu buat Yuskay. Mantap. Aku juga kepo banget tadi pas Bang Bel jelasin, aku langsung tadi di mana sih tadi itu di yousky.ai ya berarti betul, ya. Oke. Nah, Bang Bel nih karena udah di akhir podcast nih. Ada nggak sih kayak closing statement lah gitu ya buat investor ataupun trader lah Ajaib Alpha di sini yang mungkin apa yang Bang Bel bawa dan berikan lah pada saat ini tuh itu bukan hal-hal yang biasa dikatakan oleh influencer-influencer yang lain lah gitu ya. Mungkin ada nggak Bang Bel bisa dikasih tahu? Yang pertama, trading itu adalah investasi. Jadi gunakan uang investasi. Bukan uang yang kamu pakai untuk besok beli susu bayi kamu atau untuk uang sekolah kamu. Ya, itu yang pertama. Jangan gunakan uang kebutuhan pribadi. Trading di kripto itu bicara tentang investasi. So, investasi, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus memiliki 3 cara dan mengetahui semuanya bagaimana investasi di kripto dengan benar. Yang pertama adalah dengan trading analisis. Jadi kamu harus paham bagaimana mengetahui cara menggunakan RSI, Bollinger, MACD, dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu harus belajar tentang pattern dari chart. Baru yang ketiga, itu mengenai kuantitatif analisis. Kamu harus belajar tentang on-chain analisis juga. Dan terakhir, jangan lupa ikutin selalu news. Karena FOMO atau fear of missing out itu adanya di news. So, riding the wave. Ikutin aja para whale-whale supaya kamu gak rungkat. Baru yang ketiga adalah Indonesia ini penuh dengan talenta-talenta. Ya, jangan kamu batasin diri kamu hanya dengan jual beli kripto. Tapi coba berpikir untuk bagaimana membuat ide, mengembangkan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang menggunakan teknologi blockchain dan kripto. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Vanessa, semoga pemirsa yang ada di Ajaib Alpha bisa mengerti, paham, dan bisa membangun pribadi mereka untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Bel dari Belpots. Oke, guys, nggak kerasa nih emang udah panjang ya, banyak banget nih obrolan yang bisa kita pelajarin, kita bedah lagi satu-satu. Dan jangan lupa kalau kalian nonton ini, mungkin kalian mau story-story, tag juga nih Belpots ya. Sama Ajaib Alpha juga jangan lupa ya guys. Oke, see you di podcast Cuan Talks Ajaib Alpha selanjutnya. Bye-bye. Ajaib semua bisa.